Betawi sama dengan gerbang. Belanda masuk 1609. Belanda nih. Belanda terus Iakarta. Oh. Iakarta. Iakarta pakai C. Tapi ala Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Salah satu lagu yang akrab di telinga warga DKI Jakarta tentunya. Jakarta, atu kota sejuta makna, sejuta cerita. Dan di tahun ini udah ke 497 Jakarta berulang tahun pada bulan ini. Kali ini ketemu dengan orang Betawi nih, Bang Mata. Ada pakai kacamata Iya, ya? boleh. Ada merah soalnya nih. Semalam kurang tidur. Matar Ibnu Kamal Oh. yang akrab dipanggil Bang Matar. Ini adalah salah satu tokoh Betawi, penulis buku yang akan bercerita tentang Jakarta dan seputar Jakarta tentunya. Jangan lupa tetap di channel ini, Ya. channel yang ngobrolin tentang kita, ngobrolin di seputar kita. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Matar. Jadi ngomongin udah hampir 5 abad nih ya. Iya. Jakarta ya. Iya. Iya. Nah, Jakarta itu kan sekarang apa nih? DKJ. Daerah khusus Jakarta. Udah nggak IKN lagi. Udah resmi deh. Nah, Iya. kan beberapa kan banyak tuh perubahan dari mungkin Anda sebelum lahir kali ya. Dari apa sih sebelumnya Bang? Sebelum ini bisa ceritain nggak Bang? Awal-awal oke. Jakarta ini. Kita nih banyak literatur yang boleh dibilang orang juga nggak mau tahu. Oke. Saya udah pernah bilang dalam berbagai teori paleontologi, arkeologi atau apapun juga, tidak ada tanah kosong yang tidak ada penghuninya. Nah, penghuni itulah yang kita nisbatkan pada kaum kelompok. Oke. Jadi kita mulai saja bahwa di sekitaran abad 6 atau 4 abad 6 itu ada litografi, artinya lukisan sketsa Betawi, tulisannya Oh. itu di daerah Kapuk, ya kan, udah lebih parah lagi tuh kan, Iya. udah sekian ribu tahun. Apa itu Betawi? Menurut bahasa Samarkan yang saya dapat dari pelajaran almarhum Bageri Ridwan Saidi, bahwa dalam kamus Samarkan Betawi sama dengan gerbang. Oke, Samarkand tuh Sekarang Tajikistan, daerah di pecahan Uni Soviet. Oh. jadi negara, jadi bahasa Bahasa kuno, ya kan. Nah, kemudian sekian ratus tahun berkembang, itu kenapa itu di depan katakan gerbang? Ya memang boleh dibilang kita ini gerbangnya Jawa, Pulau Jawa. Karena status pelabuhan Sunda Kelapa yang terbaik dan utama. Kalau kita masuk sekitar abad 16, itu adanya di Betawi. Adanya di Betawi. Jakarta. Maka Sunda Kalapa itu penamaan memang ketika perjanjian kita dengan Portugis. Itu. Saat itu belum Belanda. Oh belum, Belanda masuk 1609. Kita punya perjanjian namanya Padrong. Perjanjian kerjasama antara kita orang Betawi kaya hebat-hebat. Perjanjian dengan negara. Oh, zaman dulu nih. Zaman dulu nih, abad 16, 15, 22. Sekarang tersimpan di Museum Nasional itu bukti perjanjiannya. Oke. Ya kan? Bahwa itu perjanjian dagang. Perjanjian dagang bahwa kita karena nggak mampu dan tidak punya banyak uang, memberikan kepada perusahaan-perusahaan nasional Portugis pada saat itu mengelola. Kita mendapatkan pengelolaan komoditas tertentu dari sini pada abad 16, kemudian juga biaya-biaya pelabuhan pada 1522 itulah. Nah, saat itu berangkat dari bahasa Meksiko kuno, Portugis menamakan kampung ini Sakatra pakai X, Saka. Kampung. Nah, negeri kalau kita istilah saya negeri, namanya Sakatra. Udah Jakarta. Sakatra pakai X. Nah, kemudian tapi dalam logat Portugis sendiri dibiasakan menjadi Iakarta.
Oh. Iya kata. Katra pakai C. Tapi alapu nih Cang. Ya. Alap. Maaf Cang. Tadi Jakarta itu dalam arti Meksiko apa bahasa Indonesia? Negara berkembang. Oh. Kampung yang hebat. Nah, kemudian ia kata lidahnya Portugis yang di sini I itu diganti dengan J. Jadi Jakarta. Oh. Jakarta. Jakarta. Pakai C. Iya. Barulah kemudian berikutnya menjadi Jakarta setelah Portugis meninggalkan kita sekitar 1570-an. Ada stuck. Ini kemana kita pergi? Orang pintar, orang Betawi sini. Iya. Mengelola semua sendiri. Nah, kemudian masuklah VOC 1609. Belanda nih. Belanda, perusahaan Belanda, sama-sama perusahaan Belanda. Oh. Pada awalnya perusahaan Belanda masuk kerjasama mengelola pelabuhan Kalapa juga. Gagal dan tidak kuat, maka dia minta bantuan pemerintah Belanda. Maka kita dalam 1619 tercatat kita dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. VOC-nya bangkrut. Ini catatan aja ya. Iya. Oh, VOC itu perusahaan. Iya, catatan Iya. buat kita bawa buat catatan. Iya, sejarah. Kenapa VOC bangkrut? Ah. Karena semua pejabatnya korupsi. Oh. Nah, pemerintah Belanda cover, mensuntik modal dan mengelola, tapi di bawah militer. Nah, itu bedanya. Militer Indonesia? Militer Belanda. Kan belum ada ya? Nah, disitulah Belanda berpikir bahwa Indonesia negara yang luar biasa dikeruk SDA-nya. Maka berkembanglah mereka itu. Pada 16 setelah dia masuk beberapa lama, merubah nama Jakarta menjadi Batavia. Zaman Belanda ini. Pada saat Belanda masuk, bukan setelah VOC bangkrut. Oh. Nah, jadilah Batavia. Kita nggak bisa dong, ini kan asas dasar, pengertiannya nggak beda. Kenapa? Karena Batavia kan cuma bagian kecil dari sejarah Belanda, ya kan? Oke. Yang kedua, Batavia itu kan cuma sekitar sekarang tuh kota doang, cuma gitu aja. Oh, sudah kelapa. Sekitar itu aja, itu namanya Iya, Batavia. iya. Nah, kita ini kemudian ada sekali dua kali bentrok bersama Banten dan Jepang pada saat itu ada penduduknya, kita menginggir. Sorry Cang, tadi yang Batavia itu dalam arti Belanda itu ada nggak arti Indonesia nih? Nggak ada, itu kan Batavia itu katanya berasal dari kata Betaf. Betaf itu adalah kampung halaman Jan Peter Tunkun. Oh, di Belanda? Iya. Oh, dibawa ke Indonesia. Jadi jadikan Batavia. Oke. Jadi kan kita nggak suka, kita mulai, tapi dengan demikian orang Betawi asli di sini berkembang ke kawasan Tamborau, Balandongan, Kemayoran, Tanah Abang dan sebagainya. Ekspansi deh ya. Nah, kenapa? Karena kan udah nggak bisa lagi bertahan di sana. Nah ini riwayat yang paling gampangnya dulu ya. Kalau rumitnya panjang. Iya. Jadi setelah itu bagaimana? Ya berkembang, muncul komunitas-komunitas, ya kan? Muncul interaksi sosial antar suku di ini pada wilayah paling jauh Kampung Melayu. Oh. Sebelumnya kan masih dalam penguasaan Belanda dan Cirebon dan Banten. Nah, gitu. Nah, ini. Nah, dalam perkembangannya kita kelewat panjang menceritakan bagaimana akhirnya menjadi Jakarta. Nah, setelah itu barulah pada masa terakhir baru kembali kepada nama Jakarta. Oh, luar biasa. Nah, saya memang mendapatkan referensi yang berbeda tentang kapan Jakarta ada. Iya, gitu. iya. Tapi Kan gini, Jakarta loh. iya, saya potong ya. Jadi beliau ini penulis tadi kan disampaikan kan. Nah, apa sih Cang buku yang udah pernah ditulis ataupun udah pernah rilis? Cuman sebelumnya Cang minum boleh Cang ya? Ya, Iya, kasihan tadi kan cerita panjang lebar. Iya. Ini memang menarik ya. Tadi saya di awal Mawar bilang sebagai penulis gitu, buku yang pernah diluncurkan gitu. Ruh jiwa saya tertarik pada asas menyebarkan perilaku manusia di level bawah. Jadi dalam konteks akademisnya ya ada tradisi lisan, ya kan, ada tradisi
tulisan. Mm-mm. Tapi orang Betawi lebih suka pada tradisi lisan. Contoh, Ya. kita sembing ngocol, Iya. sering cerita, Iya. ya kan? Ngocol. Ngocol dan cerita-cerita kan. Setiap di perkumpulan manapun, itu ada yang mulai. Makanya di tiap kampung ada dibilang kang cerita, jago cerita dia. Kang Ngocol lah. Cerita. Cerita-cerita ini kehidupan dan ada unsur-unsur dakwah, unsur hiburan, unsur hikmah dan sebagainya. Itu namanya cerita dan itu masuk dalam tradisi lisan. Kalau mau kalau kita bertahan sama puluhan tahun maka dia hilang. Oh iya. Hilang. Mana? Bisa begini. Suatu kita ente dapat dengar dari bapak tahun-tahun 80 cerita. Iya. Kan rusak nih. Benar. Bapak ngomong apa ya kan gitu. Betul. Nah, itu akan bertahan kalau transformasi dalam bentuk tulisan. Benar, dibikin buku gitu ya. Itulah yang saya lakukan. Yang pertama itu saya lakukan itu bukunya ceritaan dari Kampung Betawi. Jadi setiap memori saya mulai dari 70, alhamdulillah masih rapi. Dari 70 tuh oh cerita ini saya judul satu judul bla 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 bla. Nah ini juga menjadi bagian dari beberapa penulis. Kalau ingin mempertahankan asli tradisi kehidupan Di Betawi. di Betawi. Oke. Bagaimana kalau kita ceritain berapa ribu kampung kita mesti kalau kita kasih judul satu kita taruhlah publikasi lewat Facebook, lewat grup ya, itu kan lebih mudah. Benar. Nah ini yang saya katakan bahwa ceritaan tanah Betawi yang hilang. Ya kan nanti termasuk itu yang nanti kita sebutin Iya. buka tabu dan sebagainya gitu Iya. loh. Makanya kita ajak ngobrol Bang Matar nih itu di obrolan doa kita ngobrol Cang. Iya. Kita ngocol ya masing-masing ya kan. Kan ada gagasan saya yang sejak 2010. Hah? Saya ingin teman-teman Betawi, saudara-saudara di Betawi cerita tentang kampung. Oh. Ini kampung Petuju apa nih? Dulunya. Batasnya mana? Penduduknya apa aja? Perkembangannya gimana? Iya. Saya bikin buku Tenabang Kate Anak Tenabang. Tenabang. Jadi saya orang Tenabang, Oh. cerita tentang Tenabang. Oke. Orang kampung loh. Iya, Ya. iya, iya. Tapi Nyeritain kampungnya. iya, tapi nanti kita mesti kasih space. Ah. Apa ya kata orang luar tentang Tenabang? Oh, pandangan orang luar. Ada tahun 2011. Nah, itulah yang sampai sekarang sebenarnya saya mau revisi karena udah kelewat lama. Kenapa? Karena butuh perkembangan. Oke. Salah satu kehilangan kita pada tradisi budaya kampung Tenabang. Oh. Bagaimana mengcovernya sebagai sebuah ikhtiar, kemudian informasi perkembangan sosial ekonomi politik Tenabang. Nah, ini penting. Andaikan katakanlah 20 kampung aja, itu representasi Jakarta. Menceritakan masa-masa kampungnya. Tujuh. Iya. Pasar Minggu kalau dikumpulin. Pasar Minggu kita lihat dahulu sebagai tempat perkebunan buah-buahan. Ada lagunya tuh kan? Apa tuh? Ke pasar Minggu. Iya, nah itu ada lagunya. Kecil tuh dari situ. Iya. Nah, kemudian lain-lain. Ada kekhasan. Kalau di sini dulu Cang kebun kosong. Iya, tapi kan pasti ada sesuatu yang bisa diangkat. Oh. Kalau kita mau. Iya benar. Kalau benar. peduli. Betul. Ya, apalagi condet dan sebagainya, Iya. Tanjung Priok, Kemayoran. Kalau kampung itu tersusun dalam bentuk transkrip tulisan, maka itulah Jakarta. Oke. Ya kan? Nah ini yang saya masih gali. Saya ingin sih ngajak teman-teman nulis deh biar kata dikit-dikit tentang kampung lu, ajak saudara-saudara lu, teman-teman lu segala macam tentang kampung lu. Alas kepedulian. Kalau nggak itu nggak bisa. Iya. Gua nggak ada ngurusin kerjaan udah susah. Ngapain lah? Iya. Biarin si mata aja tuh. Itu tadi. Kan di sini beda teman Bang. Kan pas sampai kita ngobrol ya. Iya. Jadi orang lebih enak. cerita. Iya. Mudah-mudahan. Siap. Kayak banyak yang tercecer. Wah kita nih mana Betawi? Jalan aja so besar Mangga Besar tuh nggak ada di sini semua. Karena lu nggak mau susun. Dia juga mau diajak bicara. Kenapa dia tinggal di situ? Ini soal kepedulian. Ya, saya anggap memang ada kecenderungan kita rada mundur dalam
orientasi intelektualitas, berperan mewarisi intelektualitas kita kepada generasi berikutnya. 10-20 tahun lagi orang tahu apa tentang Hilang ceritanya. Tahu apa Hilang. tentang Itu Jepang, jadi masalah yang buat. alat Tapi- transportasi. Oh iya, yang Di mendadak kali itu di suatu mengalir sungai, kali pernah bolak-balik capek dari sekarang segini kita kenapa? Dulu pedagang kambing, pedagang sayur, lewat kali dengan berhenti di tengah batas budaya, batas-batas masyarakat adat, batas-batas kita nggak hancur. Iya, Nah, iya, itu. iya. Nah ini kemudian dengan sodetan-sodetan hilang ceritanya. Memang sih Belanda menutup 13 sungai pada saat itu. Tapi kan paling tidak sungai-sungai tradisional kan, misalnya mestinya Kali Scott itu ada pertemuan Kali Krukut ke Ciliwung Gajah Mada. Kali Scott di mana? Kalau soal iya. Itu mulai dari Budi Kemuliaan. Gitu. Oh, dari Budi Kemuliaan. Iya, Budi Kemuliaan. Iya, iya. Ah, terus? Nah, Budi Kemuliaan. Nah, karena itu dulu aslinya Kampung Scott. Oh, Gitu. Scott itu apa? Ya, Apa dulu? bukan ini bercanda pajang bu. Scott tuh apa sih komunitas asli kampung situ. Oh. Nah, kita kembali saja ke teknologi. Apa Iya. sih Betawi Jakarta ini kan ini? Kalau semua orang peduli, kalau semua orang mau tahu mengikat sejarah peradaban dan kebudayaannya agar tidak hilang, maka kita bisa kuat. Tapi apa daya? Tapi jangan, maaf bang, bang Mata. Jadi mungkin itu bukannya nggak mau, bukan, tapi forumnya belum ada mereka nih. Mungkin itu bang ya, masih pandangan aneh nih. Jadi mungkin nanti dengan bang Mata, teman-teman saudara-saudara yang ada di daerah lain nih, kita ajak ngobrol sini. Jadi biar tadi bang Mata cita-cita itu atau apa ya, inspirasinya bisa terlaksana. Kita Ya kan, ya? katakanlah sejak masa kedaulatan 1950. Iya. Kemudian setelah clash terakhir ya, clash kedua itu 1949, Mantap. kita sama sekutu nikah Oh, itu kan. oke. Kemudian dapat janjian Renville, janjian Meja Bundar kalau macam, kita kembali di 1950 kedaulatan. Padahal walaupun kita sudah merdeka 45, kan ada clash 1-2. Pertempuran antara kita dengan sekutu, Belanda ngelola negara-negara untuk menjadi Indonesia tapi gagal. Iya. Nah, sejak 1950 kalau boleh saya menyayangkan pada engkong babi kita ya kan, keluar dari hutan masuk ini hampir nggak ada yang menjadi tentara. Oh. Mestinya udah banyak jenderal Betawi kalau pada daftar. Kenapa ada konsep yang beda pemahamannya? Orang Betawi berjuang di dalam clash kedua itu berhadapan dengan kafir, itu urusannya. Bukan karena bela negara semata. Oh, lebih ke agamis juga. Iya, iya. Jadi ketika balik ke masa kedaulatan, yang asalnya Kang Cukur balik jadi Kang Cukur, guru ngaji, yang dagang pedagang. Kemudian yang katakanlah setengah nganggur dan punya potensi, pada saat itu diberikan peluang oleh TKR ya, tentang Tentara Kedaulatan Rakyat atau TNI, diberikan peluang. Dan tidak rumit dengan berbagai syarat-syarat, nggak rumit orang. Bukti kok misalnya Komandan Laskar bilang Didik pernah setahun kemarin pasti di ACC dong ya nggak? Iya. Di ACC pernah berperang. Tapi orang nggak mau. Saya nggak tahu persis kenapa ya. Di Betawi nih, di Jakarta, orang-orang Betawi atau Jakarta ini, akhirnya apa? Gitu. Kita nggak ada jenderal-jenderal yang mengakar yang hebat. Salah satunya sih memang ada siapa? Kolonel Sapei, yang orang Senen itu, yang jadi Menteri Sahari zaman Bung Karno. Tapi sisanya nggak ada. Padahal itu peluang 1950. Masa kedaulatan selesai, perang kelas itu. Nah, kita hormati dong, hargai bahwa orientasi religinya Betawi nggak bisa. Dia menjaga
berperang bersama TKR, TNI, TKR, BKR, TNI. Masih ABRI kan dulu, PTNI. TKR, BKR, baru TNI, baru Oh. ABRI, baru TNI. Oh, Iya, iya. iya iya. Jadi kayak gitu. Ah. Nah, kemudian kalau kita mau berangkat dari apa yang dilakukan oleh Muhammad Husni Tamrin, kita memang bisa mulai saat itu 1950. Itu tokoh Betawi. Oh, ya Husni Tamrin lah. Iya. Husni Tamrin bersama perkumpulan kaum Betawi pada 1926 itu melakukan kegiatan-kegiatan gerakan intelektual, debat, ada klub debat, ada perpustakaan. Jadi orang Betawi yang pintar-pintar, yang mau belajar pintar. Nah, kemudian ada klub debat. Itu banyak didapat dimuat pada berita-berita orang-orang Belanda satu. Yang kedua, kata Husni Tamrin, kalau yang mau ikut partai politik, mau politik gimana? MH Tamrin membentuk Parindra, Partai Indonesia Raya. Silakan. Ini kan ada kanalisasi berpikir Muhammad Husni Tamrin pada kaum Betawi. Karena dia harus melatih orangnya punya intelektualitas, kemudian bisa ikut menyusun merubah nasib kampungnya, nasib etnisnya. Benar. Yang ustadz jadi ustadz, yang dagangnya itu kan apa? Iya. Karena berperangnya kepada kafir, bukan kepada Iya. bukan pada sekutu. Dan dia bersama tadi TKR, BKR dan TNI itu berperang sampai kemana-mana. Khususnya ya orang Betawi. Barangkali yang lain jadi jenderal-jenderal karena mereka ikut daftar ya. Iya. Iya nggak? Orang yang lain. Faktanya. Iya iya. Nah sekarang kita teruskan saja di era pembangunan pasca kedaulatan, kita ikuti proses politik yang namanya pemilu pertama 1955, Oh. ya kan? Nah, sebelum itu saya akan mengatakan pada semua pihak, suka dan tidak suka, kita debat, kita diskusikan. Andai kata nggak ada orang Betawi, maka Soekarno-Hatta akan ngomong cuma di depan mic. Nggak ada orang. Nggak ada. Iya orang di. Iya iya iya. Kenapa? Karena ada kesalahan informasi ketika BM dia dan kawan-kawan menganggap proklamasi dibacakan di Kada Monas sekarang. Oh. Tiba-tiba tanpa pemberitahuan Iya. dipindahkan ke Pegangsaan 56. Gedung Juang. Pegangsaan 56 dong, Pegangsaan proklamasi. Oh iya. Kemudian siapa yang bergerak? Betawi Manggarai, Betawi Matraman, Betawi Selemba, Betawi Keramat. Siapa yang gerakan? Tokoh-tokoh muda yang tahu informasi, karena kan gerakan pemuda nih Iya. yang merancang proklamasi. Ntar kita merdeka, ntar kita merdeka. Belum ada WA lu? Enggak ada teriak-teriak. Datang di Qatar pagi-pagi, datang ya kemari ya. Gila, Kita bener. merdeka. Nuh mereka luar biasa. Dan mereka kabarkan itu. Kabarkan. Maka sebelum Jumat sudah kumpul. Jujur saya katakan, negara Republik Indonesia punya hutang pada kaum Betawi, tapi kaum Betawi kagak ngerti. Iya. Ya kan satu. Kenapa? Karena sholat Jumatnya kan dipimpin oleh Ustaz Ali Al-Hamidi yang orang Matraman dalam Saat itu. saat itu. Oke. Kalau sholat Jumatnya ya. Ah. Nah ini penting gitu loh. Tapi jangan bilang akam sih. Oh iya iya. Gue tuh Oh, enggak sombong lah. gitu. Iya, ya. iya. Kembalikan riwayat sejarah ini sebagai motivasi kebangunan kaum Betawi. Oh cakep benar-benar. Ya kan? Oke, kemudian 1955. Ini fakta sejarah aja, saya akan coba. 1955 orang Betawi memilih Partai Islam Masumi. Kenapa nggak PNI, kenapa nggak PKI kan gitu ya? Iya. Kenapa nggak Murba dan lain-lain? Iya. Dan di Jakarta Masumi menang, ya kan? Jakarta menang. Ini persoalan bahwa kenapa? Karena gerakan Partai Masumi turut bersama prosesi sosialisasi kemerdekaan. Orang Betawi dikenal dengan celotehan atau bilang ngocol. Ya. Nah, terus juga ada budaya Betawi yang mudah diterima oleh seluruh kalangan dan suku dan sebagainya, seperti pencak silatnya dia terkenal gitu. Sebetulnya gini loh, budaya Betawi di zaman dahulu kala para masa kolonial Belanda itu kehidupannya seperti apa sebenarnya? Tentu saja sangat dibatasi karena apapun juga
intelijen Belanda selalu mengaitkan gerakan pribumi dengan gerakan perlawanan. Karena berhadapan dengan Betawi kah? Sama siapa saya termasuk Betawi, maka akhirnya Betawi mana tuh? Nggak ada kan zaman dulu ondel-ondel keliling-keliling. Iya. Nah, terus kalau ada pentas, lenong dalam macam ada masih ada ya. Iya. Pentas tonil itu terbatas. Tapi diawasin. Diawasin dan diundang sama orang kaya Belanda. Tancidor itu lahir dari Hah? orang-orang kaya Belanda ngumpulin Oke. musik, ya kan, dibayar buat ketawa-ketawa sambil mabuk-mabuk. Kan Oh, gitu. yang hibur kita. Yang hibur kita terus menerus. Jadi pada zaman Belanda juga nggak ada. Oh, lagi grup silat. Oh. Sangat berbahaya dong, ya nggak? Mm-mm. Setiap gerakan yang melihat kaitannya dengan gerakan perlawanan Iya. keep habis. Lagi silat, wah ngeri, Nah. di badan. Nah, yang ada menurut ceritanya. Hah? Yang ada tuh Tony cerita-ceritaan semacam drama, ya kan? Oh. Terus lenong, tari gitu. Itu aja. Itu pun buat menghibur kalangan tertentu. Nggak ada di gedung kesenian nggak bakalan Belanda press habis. Nah, kemudian yang tadi ente maksud adalah ini setelah merdeka ada perubahan-perubahan. Ada perubahan, ada ekspresi kesenian dan sebagainya. Kemudian yang menarik apa? Ya sekarang yang paling menarik lah silat dan apa? Jaipong apa? Enggak, silat dan palang pintu. Palang mungkin. Palang pintu itu sendiri juga memang terkait sama tadi. Tadi kebiasaan ngocol, kemudian dikemas menjadi agak baik jadi pantun. Oh. Iya kan? Kemudian kebiasaan ngocol dikemas menjadi orasi pada saat terjadi proses palang pintu. Kebiasaan-kebiasaan, cuma itu kan terbatas pada lingkup yang kecil. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan orasi, kebiasaan-kebiasaan tradisi lisan itu dikembangkan yang lebih luas lagi. Tadi balik ke yang simbol-simbol itu kayak tadi Tanjidor tadi menarik. Ternyata Tanjidor itu tuh udah Lama zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Iya. Tapi asli Betawi kah atau bawaan dari luar masuk ke Kampungnya yang pertama banyak di daerah Tangerang. alat musiknya? Musiknya ya ada dan kita semua. Oh. Lirik dan syairnya pun dibikin itu. Original. Tapi pada zamannya Iya. diajarin juga yang pakai lagu Belanda. Iya. Oh gitu. Iya. Sekarang ini kan kita kan undernaming nih. Perkebunan sejak Jakarta nih. Underlaming. Iya. Perkebunan ya nggak? Iya. Wah, anak-anak tuan tanah kumpul, mabuk-mabuk main. iya. Bener-bener ya? Ya, bener-bener. Sinyo-sinyo ya. Iya. Nah, mendingan Belanda juga masih ngumpulin seniman. Oh, iya. Ya nggak? Bener-bener. Masih mendingan Belanda juga. Iya. Nggak, artinya supaya terbukalah. Saya Iya. tidak merasa paling hebat, paling benar, tidak. Tapi ayolah. Benar. Jadi sejak 2001 ketika saya gabung dengan almarhum Bang Ridwan Sidi, kita sepakat sampai mati, dengkul lemes, otak capek, jagain yang Betawi kata Bang Ridwan. Masya Allah. Ya, oke. Terima kasih Cak. Sama-sama, saya kan juga Oke, manusia terima biasa. kasih sahabat dua. Saya bukan apa-apa, bukan Ya, siapa-siapa. begitu panjang Saya lebar ditakdirkan tentang jadi Betawi, orang Betawi sejarah Betawi, dan bahkan ingin budaya mengangkat Betawi yang terjaga sakti yang Oke, luar biasa. Baik dari perilaku, kebudayaan lainnya itu memang harus dipertahankan oleh penduduk lokal atau penduduk pemilik sebenarnya. Benar. Nah, akhirnya saya Misbah Saya Mawardi. mengucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.